lapangan. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo Sobat Kicau-Kicau Mania. Jadi seperti dengan judul yang di atas, sesuai dengan yang tertera pada di gambar, jadi saya Intan Sandi Aulia dan teman saya Hestuti Arum Amalia. Di sini kami ingin menjelaskan apa itu perbedaan de facto dan de jure dalam konteks KMB. Pendahuluan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945, Indonesia tidak langsung mendapatkan pengakuan internasional secara otomatis. Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia melalui kekuatan militer dan jalur diplomasi yang panjang. Perjuangan diplomasi ini melewati berbagai perjanjian seperti Linggarjati dan Renville, hingga puncaknya pada konferensi meja bundar KMB di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. KMB menjadi titik balik di mana kedaulatan Indonesia akhirnya diakui secara luas oleh dunia internasional, khususnya oleh Belanda sebagai mantan penjajah. Nah, selanjutnya ada pengakuan de facto. Jadi, apa sih itu pengakuan de facto? Nah, jadi Sobat Kicau-Kicau Mania, pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan atau fakta bahwa suatu negara telah memiliki unsur-unsur negara nih, seperti wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Pengakuan ini biasanya bersifat sementara dan merupakan tahap awal dalam hubungan internasional. Pengakuan kedaulatan dalam konteks KMB. Masa pra-KMB, pengakuan de facto sebelum tahun 1949, kedudukan Indonesia masih rapuh secara hukum internasional. Perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia secara de facto atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Kendalanya, karena hanya bersifat de facto, Belanda merasa masih memiliki hak untuk melakukan tindakan militer, agresi militer dengan dalih urusan dalam negeri. Nah, Sobat Kicau Mania, selanjutnya kita akan membahas pengakuan de jure dalam konteks KMB. Pengakuan de jure resmi menurut hukum internasional yang bersifat tetap dan penuh. Dengan pengakuan ini, sebuah negara memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai anggota masyarakat internasional, termasuk hak untuk membuka kedaulatan dan menandatangani perjanjian internasional. Selanjutnya, kita akan membahas pengakuan kedaulatan dalam konteks KMB, pasca KMB atau disebut juga dengan pengakuan de jure. Hasil dari kesepakatan KMB membawa perubahan status hukum bagi Indonesia, penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, dilakukan upacara penandatanganan, penyerahan kedaulatan secara bersamaan di Jakarta dan Amsterdam. Status internasional yaitu Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara de jure atas seluruh wilayah Indonesia bekas Hindia Belanda, kecuali Irian Barat yang baru tuntas tahun 1963. Dampak dari de jure adalah Indonesia resmi menjadi negara berdaulat yang sejajar dengan negara-negara lain di dunia dan segera menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut juga dengan PBB. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih Sobat-Sobat Kicau Mania sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan share ya. Terima kasih. Bye-bye. Lapangan. Are you ready? Kicau.